Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa na'udzubillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dalam rangka muajahah atau taqarrub ilallah yang insyaallah ini adalah wasilah dakwah remaja, khususnya yang saat ini memang remaja itu tengah dalam keterpurukan. Nah, di sini kita akan perkenalkan teman kita atau sahabat-sahabat kita, yakni diantaranya Kang Tito. Gimana kabarnya Kang Tito? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, ya khair. Kalau Kang Musa bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah khair. Oh, ya. Sehat walafiat selalu. Baik. Di sini peran remaja sebenarnya kalau dalam Islam itu seperti apa sih, Kang Tito dulu nih? Apakah ada misalkan di zaman dahulu hingga zaman sekarang itu di Quran sendiri itu dibahas atau bagaimana? Dan yang seharusnya dilakukan oleh seorang remaja itu, terutama remaja Muslim, itu bagaimana dedikasi yang sesungguhnya gitu, agar senantiasa pemuda-pemudi Islam itu tidak mengalami keterpurukan seperti yang terjadi pada saat ini. Karena realitanya saat ini pemuda-pemudi Islam itu tidak memahami Islam secara utuh atau secara kafah kalau dalam Islam ya, atau secara keseluruhan. Baik itu Al-Qur'annya, baik itu bacaan Qur'annya, tingkah lakunya, bahkan unsur jama'inya. Misalkan ada seruan ke masjid juga remaja kadang jauh dari masjid. Nah, menyikapi ini bagaimana Kang? Apakah ada itu dalam Quran dalilnya atau ini keterangan yang bisa memacu remaja Islam agar senantiasa dekat dengan Islam dan faham Islam yang sesungguhnya itu seperti apa? Monggo Kang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan tadi sih seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dulu sahabat-sahabat dulu itu yang awal-awal masuk Islam itu dari sisi sejarah loh ya, itu masih pada muda-muda dulu itu pas pertama dakwah itu. Kenapa? Karena saat itu pemikiran masih terfokus pada apa yang menjadi sentra pikiran saat itu. Jadi istilahnya ya kurang lebihnya bahasa simpelnya masih pemuda-pemuda saat itu masih sadar, masih mau berpikir akan kehidupan ya setelahnya, baik itu dari sisi agamanya, dari sisi tingkah lakunya, dari sisi ya apapun itu yang berkaitan tentang kehidupan. Nah, kalau misalnya kita lihat remaja-remaja sekarang itu apa ya? Kenapa bisa istilahnya tidak bagus atau berkualitasnya itu menurun dari remaja-remaja dulu. Dulu kan sahabat masuk Islam pastikan bukan karena istilahnya bukan karena terpaksa gitu loh, tapi kan karena proses berpikir. Berarti ya maksudnya remaja saat itu tuh memang masih berpikir tentang ya kesadarannya gitu, maksudnya masih sadar tentang kehidupannya gitu. Cuman beda dengan remaja-remaja sekarang yang hanya memikirkan tentang kesenangannya saja. Kan kalau misalnya kita lihat kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu kata Ustadz Felix ya, jadi remaja itu sekarang itu diserang dengan 3F, food, fun, fashion. Dari makanannya, dari kesenangan, dari gayanya. Kan bener. Kalau misalnya kita lihat sekarang, coba remaja-remaja sekarang, dari makanannya udah jelas ya kan, apapun itu tanpa memandang halal haram, halal toyib, dimakan semua, dilabas semua, istilahnya begitu kan. Terus kalau misalnya dari kesenangannya udah jelas, kesenangannya juga sama, kan sudah istilahnya dia tidak memikirkan bahwa setelah kehidupan ini tuh ada kematian lagi gitu maksudnya. Jadi bener-bener di istilahnya pemikirannya tuh tergoyangkan, gimana sih, nggak fokus gitu loh, nggak fokus. Jadi tergoyangkan kepada kesenangan-kesenangan dunia yang itu emang udah dirancang sedemikian rupa sama orang-orang ya orang-orang kafir sana gitu. Itu kan misinya. Iya, terkontaminasi. Itu kan misinya orang kafir kan ya, menyerang pemuda-pemuda Islam. Memang sengaja. Karena apa?
orang kafir itu menyadari bahwa ketika Islam itu ingin maju itu karena pemudanya. Karena gini, contohnya gini, kayak misalnya sekarang ada kiai-kiai, misalnya sekarang Islam lagi di masa emas nih misalnya, ada kiai-kiai, ada syekh-syekh yang masya Allah ilmunya kan. Terus kalau misalnya beliau-beliau semua sudah nggak ada, yang berperan penting berarti apa? Remajanya, penerusnya. Misalnya memang sekarang syekh-syekhnya alim-alim atau banyak petinggi-petinggi atau ya istilahnya tokoh-tokohnya yang alim-alim, itu akan percuma ketika pemuda-pemudanya teralihkan gitu loh. Itu akan percuma. Karena apa? Karena ketika beliau-beliau ini sudah nggak ada, yang mau menerusinnya siapa kan gitu. Jadi gitu, tadi dari kesenangannya istilahnya ya udah teralihkan gitu, maksudnya udah teralihkan oleh ya kesenangan-kesenangan. Ya nggak apa-apa bersenang-senang, cuman kita jangan lupa mempunyai kewajiban gitu loh. Nah, terus karena kesenangan tersebut, maka remaja-remaja ini ya istilah fokusnya teralihkan fokusnya sama dunia, nggak berpikir akhirat, teralihkan bahkan jauh dari Al-Quran. Nah itu tuh sebenarnya salah satu kesalahan fatal ketika remaja itu sudah mulai jauh dari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kan ya selain mukjizat untuk Nabi Muhammad, kitab bagi umat muslim, kitab Al-Quran itu kan yang sekarang kan yang banyak kan ya dihafalin, dibaca, cuman ada yang lupa memahaminya gitu loh. Nah karena remaja-remaja ini jauh dari Al-Quran, jadi tidak paham akan Al-Quran itu sendiri. Nah itu yang menyebabkan kenapa remaja-remaja sekarang itu jadi istilahnya tanda kutip kurang berkualitas lah gitu, kurang berkualitas terhadap agamanya sendiri, kesadarannya kurang, kesadaran akan agamanya sendiri itu kurang, makanya itu sangat berpengaruh. Jadi ya kalau misalnya dibilang Islam itu tadi hidup karena remajanya, Islam itu akan terus hidup, akan terus berkualitas itu karena remajanya, karena remaja itu ya kan yang megang tombak penerus dari istilahnya ulama-ulama terdahulu kan remajanya gitu loh, dari kiai-kiainya, dari ustadz-ustadznya itu kan remajanya. Ketika kiai-kiainya itu sudah nggak ada, yang nerusin siapa? Ya remaja tersebut, remaja itu sendiri gitu. Dan ketika remaja itu rusak, nah gitu, itulah yang membuat Islam itu jadi mundur. Itu karena kan ya gimana ya, Ashabul Kahfi kan masih remaja dulu. Terus Muhammad Al-Fatih, coba kita lihat ketika remaja itu istilahnya fokus terhadap mimpinya, fokus terhadap kehidupannya di dunia, yang tidak hanya memikirkan dunianya saja. Maksudnya gimana, hidup di dunia itu untuk benar-benar menyiapkan amal buat nanti di akhirat gitu loh. Seperti Muhammad Al-Fatih kan, ketika pemuda itu, Muhammad Al-Fatih kan dulu kan masih muda, beliau tuh serius apa, ingin meneruskan mimpi istilahnya leluhurnya gitu loh, untuk menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya apa? Tertaklukkan. Karena apa? Karena tujuan Muhammad Al-Fatih itu fokus, dan selain fokus kepada mimpinya, juga fokus terhadap apa yang menyokong pada mimpi tersebut. Dari mulai Al-Qur'annya, kan beliau Masya Allah kan, dari mulai ilmu agamanya ya termasuk Al-Quran tadi, ya ilmu-ilmu yang lainnya yang menyokong terhadap mimpi tersebut. Jadi fokusnya benar-benar fokus akhirat gitu loh, tidak tergoyahkan oleh dunia gitu. Makanya Islam pada saat itu maju, dan alhamdulillah kan Konstantinopel takluk di tangan Muhammad Al-Fatih gitu. Seperti itu. Itu contoh pemuda ketika pemuda itu benar gitu loh, maksudnya tidak pemikirannya tidak terkontaminasi gitu loh. Itu ya mungkin sih itu sih. Jadi kalau misalnya dibilang peran pentingnya bagi umat Islam, ya sangat penting, karena remajalah yang meneruskan tonggak perjuangan Islam. Ketika remaja itu bagus, ketika pemahaman remaja itu tentang Islam itu sendiri bagus, maka akan bagus pula Islam ke depannya. Tapi ketika pemahaman remaja ini tentang keislaman tersebut istilahnya turun, ya maka kualitas Islam di masa depan nanti ya bisa dilihat dari sekarang gitu loh maksudnya. Karena tadi remaja yang meneruskan, ya mungkin
Itu sih kalau dari Baik, terima kasih Kang Tito, luar biasa. Penjelasannya luar biasa dan pemaparannya sangat-sangat gamblang dan memang realitanya begitu ya Kang ya. Namun untuk memberi aspirasi ya, kepada kaum muslimin khususnya remaja, dan tadi kan ada 3 ya, passion, action, dan food ya. Nah, 3 ini langkah mutlak sebagai seorang mukmin yang harus kita lakukan apa di kalangan remaja untuk menghindari fashion, action, dan food ini. Apakah ada langkah khusus yang perlu diperhatikan atau ada langkah-langkah yang lain yang bisa untuk mengerem gitu istilahnya? Jangan sampai sudahlah itu bobrok ditambah bobrok karena ketidakfahaman tadi. Ya, untuk memahamkan remaja-remaja muslim tadi, bagaimana untuk memahami secara secara mudah gitu loh, agar mudah dipahami dan mudah dicerna oleh remaja-remaja Islam. Monggo, mungkin ada kiat-kiatnya gitu pada Kang Tito, monggo. Bismillah. Ya tadi sih yang pertama emang diperlukannya kesadaran umat Islam itu ya, khususnya remaja ini terhadap agamanya sendiri. Itu yang pertama. Ya tanda kutip mulai memperdalam lagi ilmu tentang keislamannya, sakofah Islamnya. Ya dari segi apapun itu yang berkaitan dengan Islam, harus memahami agamanya sendiri. Dan selain itu pemahaman tersebut harus dimatangkan, harus benar-benar pemahaman yang kuat gitu loh, agar pondasi keislaman itu kuat dalam diri remaja tersebut. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, diperlukannya pergaulan atau komunitas-komunitas atau teman-teman nongkrong lah bahasa ininya ya, teman-teman nongkrong, teman-teman ngopinya itu yang sepemikiran dengan pemuda tersebut, karena lingkungan itu berpengaruh terhadap pemuda tersebut. Lingkungan itu berpengaruh terhadap pemuda tersebut. Ketika lingkungannya bagus, ketika lingkungannya baik, maka pemuda itu juga akan baik. Tapi ketika lingkungannya buruk, ketika lingkungannya rusak, maka pemuda itu akan rusak. Almarhum ma'aman ahabba. Ketika almarhum ma'aman ahabba, seseorang itu Akan rusak iya, ketika lingkungannya bukan almarhum ma'aman ahabba, seseorang itu akan Mana? Almarhum ma'aman ahabba, seorang akan bersama sama orang yang ia cintai, gitu kan ya. Kan dari situ juga bisa dilihat ya, istilahnya gimana ya, terus ada lagi seorang itu bisa dilihat dari siapa temannya, kan gitu juga kan ya. Itu kan juga termasuk. Dari situ kan kita bisa ngelihat, oh berarti seseorang itu ketika kita ingin melihat seseorang, ketika kita ingin menilai seseorang, itu lihat siapa teman gaulnya, siapa teman nongkrongannya, siapa teman-teman seistilahnya yang sama hidup sama mereka, gitu loh. Itu makanya pentingnya tadi selain memperdalam sakofah Islam, dia juga harus bergaul dengan seorang yang berpemikiran yang benar gitu loh, maksudnya lingkungan yang benar, lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendukung dia tentang ya keislaman tersebut tadi, kejernihan pemikirannya tersebut. Dan juga sekarang kan ini kan banyak komunitas-komunitas Islam ya Kang ya. Banyak komunitas-komunitas Islam yang itu tuh sebenarnya tujuannya untuk membentuk lingkungan ini gitu loh, untuk membentuk lingkungan tersebut. Karena untuk menjaga, contoh gini, ketika seseorang itu hidup sendiri, tidak berjamaah, istilahnya tidak bergaul gitu ya, ya baiknya, ya benarnya yang tahu hanya orang tersebut, hanya pemuda tersebut, hanya remaja tersebut. Tapi ketika remaja itu hidup di dalam lingkungan, hidup di dalam kelompok, hidup di dalam sebuah istilahnya persatuan yang ya di situ banyak saling bercampur baur, maksudnya gimana ya, kita punya teman banyak gitu loh, maksudnya kita punya teman banyak yang pemikirannya itu sama dengan kita, yang pemikirannya istilah pengalamannya juga lebih banyak dari kita. Nah di situ kadang-kadang dia akan mengingatkan gitu loh, oh bahwa kita melakukan, misalnya kita mau melakukan ini nih, oh itu salah, diingatkan pastikan sama teman-teman kita. Kita misalnya punya kelompok nih, kita misalnya berkelompok gitu ya, berjamaah,
Ketika nanti kita ingin melakukan apa, oh iya ini bener nih, oh ya saya, ayo kita dukung gitu kan ya. Tapi ketika kita salah, pasti diingatkan, ada yang mengingatkan. Nah itu makanya pentingnya yang tadi selain memperdalam sakofah, dan ini juga yang kedua ini ya berkelompok itu, berjamaah itu juga penting ya. Sarannya sih ya mulai masuk komunitas Islam itu gitu, dan tanda kutip ya yang baik juga gitu, karena sekarang kan juga banyak komunitas yang begitu gitu maksudnya. Ya mungkin gitu sih Kang, tadi dua aja. Baik Kang, alhamdulillah, jazakumullah khair atas segala pemaparannya Kang. Luar biasa sekali ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi 3 poin penting yang harus dilakukan seorang remaja muslim, salah satunya apa? Yaitu pemahaman sakafah Islamnya betul-betul sesuai syariat, betul-betul yang berlandaskan dari Islam, betul-betul yang memang bersumber dari Islam atau bersumber dari hukum Islam, yang mana ada kaidah usul fikih atau af'alul khamsah itu yang 5 itu, di mana ada itu halal, haram, mandub, mubah, dan makruh. Yang kedua yakni pergaulannya memang luar biasa. Kang Tito ini luar biasa ya, pemahamannya sudah seperti profesor yang insya Allah nanti kedepannya menjadi penerus estafet perjuangan Islam yang mumpuni. Ya itu doa kita ya sama-sama ya, insya Allah semoga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua hajat yang kita inginkan. Tentunya untuk kebaikan Islam, untuk kemenangan Islam, agar senantiasa Islam bisa jaya kembali seperti pada abad dan pada masanya 1200 tahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah bersama komunitas Islam, diantaranya apa? Ada komunitas remaja hijrah, ada sahabat hijrah, ada sahabat taat, dan banyak lagi komunitas-komunitas yang memang unsur jamaahnya adalah positive thinking, bukan negative thinking. Karena kebanyakan ada konten-konten yang negative thinking, tetapi viewersnya begitu banyak, sedangkan viewers yang positive thinking itu sangat-sangat minim sekali. Dari situ remaja penting jadi peran khusus yang harus ada dalam benak kaum muslimin. Baik Kang, jazakumullah khairan atas segala pendapat dan pemahamannya. Sekarang kita ke Kang Musa. Kang Musa, bagaimana Kang pandangan antum tentang remaja Islam saat ini? Apakah kemundurannya terlihat begitu jelas atau kemajuan yang ada pada remaja saat ini? Mungkin antum ada unek-unek ataupun pendapat yang bisa di-share ke teman-teman kita agar senantiasa paham Islam yang sesungguhnya. Pada Kang Musa, faliyatafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat tentang kemundurannya remaja semasa sekarang. Apakah sekarang mundur atau maju? Ya, saya langsung mengutip hadis saja ya Kang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Badal Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali lagi dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing ini. Kemudian ada sahabat bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa ghuraba itu? Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah menjawab, "Alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Orang yang membuat perubahan ketika lingkungannya itu sedang tidak baik-baik saja, sedang rusak. Orang yang mengajak kembali lingkungannya yang tadinya rusak sehingga lingkungan itu menjadi lingkungan baik, lingkungan yang islami. Nah, bagaimana remaja itu zaman sekarang? Kalau dilihat dari kesehariannya banyak pergaulan, pola pikir kita mengalami kemunduran dibanding dengan pemuda zaman dahulu.
Contohnya kita bisa ambil dari, kalau sirah-sirah tuh ada kitab karangan Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Itu banyak kitab yang menceritakan ulama-ulama dahulu itu masa mudanya itu sangat produktif sekali dibanding dengan pemuda zaman sekarang. Bahkan zaman dahulu itu nahwu sorof itu kan pelajaran anak TK itu. Sementara pemuda zaman sekarang itu jangankan nahwu sorof, ada yang iqra aja bahkan belum tamat gitu. Ya gitu. Nah itu kembali lagi, bahkan bapaknya seorang Sultan Utsman, pendiri Turki Utsmani itu, Komandan Ertugrul itu, dari sebelum beliau nikah, ketika masih remaja ini, itu sudah bisa menjadi pemimpin di sukunya beliau. Itu masih remaja. Nah, apakah ada remaja zaman sekarang yang udah siap menjadi pemimpin seperti itu? Apakah ada remaja zaman sekarang yang sudah siap memimpin umat untuk kembali ke masa kejayaan? Nah, di situ pertanyaannya, apakah ada? Dan jawabannya sampai sekarang belum ada. Belum ada yang bisa. Jangan dulu kita membicarakan Sultan Muhammad Al-Fatih itu beliau hebat banget, sudah menaklukkan Konstantinopel. Kita bicara sebelum Muhammad Al-Fatih aja. Kayak Sultan Utsman, kemudian Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Itu masa mudanya itu benar-benar produktif. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika umur 15 tahun beliau itu udah jadi mufti. Mufti itu ibaratkan kalau di kita MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, itu maksudnya tempat orang mencari fatwa. Orang ya, bahkan Imam Syafi'i umur 15 tahun. Kalau di sekarang umur 15 tahun itu perkiraan ya SMP. SMP sudah bisa mengeluarkan fatwa. Itu umur 15 tahun. Dan apakah ada zaman sekarang yang seperti itu? Pertanyaannya. Dan jawabannya sampai saat ini belum ada. Jadi ya, dibalik pertanyaan yang tadi, apakah remaja zaman sekarang mengalami kemajuan atau kemunduran? Jawabannya adalah remaja sekarang jauh dari kemajuan. Karena ya tadi kata Kang Tinto, kurangnya kesadaran terhadap kaum muslimin, kurangnya kesadaran terhadap agama, kurangnya kesadaran terhadap kebangkitan Islam. Bahwasannya Islam juga dulu pernah ada di puncak kejayaan ketika Islam itu menjadi negeri yang adidaya, negeri yang superpower. Jadi zaman dulu itu adalah, jadi yang membuat remaja zaman dulu itu bangkit, kenapa? Karena lingkungan yang mendukung. Ya seperti saya ceritakan tadi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, termasuk imam-imam yang lainnya. Bahkan ada pemimpin-pemimpin yang ketika masih muda saja sudah bisa jadi pemimpin. Nah, jawabannya apa? Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ini sudah ada yang seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Utsman, Imam Harun Ar-Rasyid, Imam Bukhari, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ibnu Katsir? Apakah sudah ada? Belum ada. Sampai sekarang jawabannya masih belum ada remaja zaman sekarang yang sudah menjadi seperti ulama dan pemimpin zaman dahulu ya. Mungkin segitu aja pendapat saya, Kang. Baik, subhanallah ya, pemaparan yang disampaikan oleh Kang Musa itu luar biasa. Jadi memang seorang remaja itu memang harus hobinya apa dan siapa panutannya memang penting, Kang ya. Karena memang kalau panutan kita itu ada seorang artis, maka perilaku kita juga akan mengikuti gaya seorang artis. Berikut juga kalau misalkan idola kita itu adalah ulama, maka kita sendiri akan
terinspirasi dengan apa yang dilakoni oleh seorang ulama. Misalkan apa tadi disinggung lagi tentang sakofahnya, yaitu sakofah Islam yang betul-betul berasal dari Islam. Terus lingkungannya lagi hampir sama dengan Kang Tito ya, luar biasa. Karena memang udah satu pemahaman nih kayaknya. Sakofahnya udah luar biasa nih. Baik Kang. Nah, ini menjelang bulan Februari nanti nih, kan banyak remaja tuh berbondong-bondong ingin melaksanakan Valentine Days katanya. Lalu harusnya sebagai seorang remaja itu penting nggak sih melaksanakan sebuah hari yang katanya itu hari kasih sayang yang hanya dilakukan dalam satu hari, yaitu 1 kali 24 jam. Bahkan banyak di kalangan remaja itu, baik remaja-remajinya, baik itu putra-putrinya, melaksanakan hari kasih sayang itu sendiri. Lalu apakah ada dalam Islam bantahan bahwasanya remaja itu sebetulnya tidak boleh melaksanakan hal-hal yang demikian? Karena hal-hal demikian adalah gaya-gaya kapitalis barat, liberal, yang memang untuk merusak generasi-generasi Islam. Mungkin dari Kang Musa nih, pertanyaan simpelnya, bagaimana agar supaya remaja-remaja Islam tidak ikut-ikutan seperti dalil yang pernah disampaikan Rasul kan, man tasabaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum maka sama halnya seperti mereka. Nah, untuk Kang Musa, monggo, apa nih bantahan yang harus kita lakukan agar senantiasa remaja itu tidak ikut-ikutan gitu loh, karena itu jelas bukan dari Islam. Monggo Kang. Ya mungkin saya bahas yang tadi dulu, yang Kang Komar bilang apa, kita lihat panutan kita siapa, nanti akan nyambung ke Valentine juga. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walamma barazulillahi jami'an faqala du'afa lil ladzina kafaru inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna 'anna min adabillahi min syai'. Jadi ketika kita mengidolakan artis atau apalah, influencer atau apalah sebutannya, nah kita lihat siapa yang kita idolakan. Ketika kita mengidolakan, naudzubillah wal a'idzubillah, kita mengidolakan orang, misalnya orang barat yang tidak mengerti Islam, atau bahkan mereka menghancurkan Islam. Ketika di akhirat Allah kumpulkan, kemudian yang mengidolakan ini ngomong ke artisnya ini, inna kunna lakum taba'an, kita ini dulu nih ngefan loh sama kamu, kita ini ngefollow Instagram, Twitter kamu, YouTube kamu, saya subscribe, saya like and share. Fala antum mughnuna 'anna min adzabillah. Sekarang kamu bisa nggak ini nyelamatin saya dari azab Allah? Nah, ditantang gitu. Apa? Waqalu, orang artis ini, influencer ini berkata, waqalu law hadanallahu la hadainakum. Seandainya Allah ngasih saya hidayah, ngasih saya petunjuk, saya bakal bawa kamu. Sawaun ajazi'na am sabarna. Sekarang kita sama saja, mau ngeluh mau sabar sama aja, sama-sama naudzubillah wa yudzubillah masuk ke neraka. Jadi ibaratkan kayak kita masuk kereta, kita gimana masinisnya belok ke kanan, kita belok ke kanan juga. Masinisnya nabrak mobil, kita tabrak juga. Nah, sama seperti itu. Kita lihat panutan kita siapa. Jangan sampai itu akan membawa pengaruh kita di akhirat. Seperti hadis yang disampaikan dari Kang Bani, Kang Tinto tadi, almarhumah man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Maksudnya bersama di mana? Bersama di akhirat. Apakah kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama golongan orang solih, atau naudzubillah bersama golongan orang-orang yang tolih, sebaliknya dari solih itu. Nah, kita harus produktif untuk memilih, harus jeli lah bahasanya. Nah, kemudian kita nyambung ke Valentine. Nah, kalau dari sejarahnya itu jelas itu bukan dari budaya Islam. Jelas sekali Valentine itu bukan dari budaya Islam. Apakah tidak boleh untuk berkasih sayang? Justru Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kita bukan hanya mengkasih sayang aja
sama muslim, sama manusia. Justru harus juga saling menasihati. Kamu tuh harus kasih sayang sama umat muslim, kasih sayang sama manusia, sama apa makhluk-makhluk lain. Nah, cuman bagaimana ini kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Bukan berarti kita harus ngasih coklat ke non mahram, misalnya apa Valentine. Nah, itu juga dilarang. Termaksud tasyabuh bil kufur itu dilarang dalam Islam. Nah, kalau misalnya apa toleransi itu gimana? Nah, Toleransi kebablasan. sebenarnya kemarin juga dibahas oleh Buya Yahya. Justru seandainya kita mengucapkan toleransi, tapi di dalam hati kita tidak mengucapkan toleransi, justru itu yang munafik. Saya jujur, saya ada tetangga orang non muslim, saya punya saudara yang menikah sama non muslim. Ketika saya tidak mengucapkan selamat Valentine, selamat apa-apa, no problem, tidak ada masalah. Yang masalah siapa? Kenapa yang bermasalah orang muslimnya sendiri? Nah, itu kan aneh. Nah, balik lagi tadi ke Valentine. Nah, kita memang dianjurkan untuk kasih sayang, cuman ada caranya. Tidak harus untuk memberi coklat. Contoh misalnya ada orang yang kurang mampu, kita sedekahkan kepada mereka, kita kasih makan. Ada orang yang tidak mampu sekolah, kita sekolahkan. Nah, seperti khalifah-khalifah zaman dulu itu, ketika ada melihat rakyatnya yang tidak bersekolah, yang tidak punya makan, yang tidak punya baju, itu langsung diurus sama khalifah zaman dulu. Nah, itu kan tidak harus nunggu Valentine. Kasih sayang bisa kapan saja. Kita peduli kepada sesama umat muslim, sesama manusia, tidak harus nunggu Valentine. Tidak harus ngasih coklat juga. Karena orang kelaparan, orang belum makan seharian, dikasih ke coklat gak bakal kenyang. Iya. Nah, bahkan ada yang sampai naudzubillah waliyadzubillah itu berbuat zina. Nah, itu beda pembahasan lagi. Nah, kalau misalnya udah sampai menjerumus ke situ, itu termasuk dari dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Kabair itu termaksud, itu kitab yang isinya dosa-dosa besar. Nah, itu termaksud adanya dosa zina itu. Kalau naudzubillah waliyadzubillah sampai ada yang begitu. Tapi dari faktanya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih ada kejadian yang seperti itu ya. Ya wallahu alam. Itu apakah fakta atau hoax, cuman yang saya dapat dari temuin ya realitanya seperti itu. Kita nggak bisa pungkiri karena kadang suka banyak sampah-sampahnya itu bekas berkeliaran itu. Kalau buang sampahnya itu udah buat dosa, ria lagi. Aduh, gimana ini? Udah buat dosa, pamerin lagi. Nah, itu. Jadi ya kita harus menjauhi dari segala hal yang berbau maksiat, segala hal yang mudarat, segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak boleh misalnya malam Valentine kita melakukan ibadah misalnya? Ya boleh kalau udah halal. Mau berapa ronde juga kagak apa-apa. Cuman kan ini masalahnya yang bukan mahram kita, belum nikah. Ya dalam Islam apakah tidak boleh kita mencintai kepada lawan jenis? Boleh. Cuman ada aturannya. Kita ini bahkan negara ada aturannya. Nah, apakah negara aja yang tidak, maksudnya tidak mencakup luar negeri gitu kan, kayak Indonesia kan cuman peraturannya buat Indonesia. Nah, apakah Islam juga yang besar di seluruh dunia ini tidak ada aturannya? Ada aturannya. Nah, seperti itu. Jadi ada aturannya. Kita bukan berarti dilarang untuk saling mencintai. Kita bukan berarti dilarang untuk saling kasih sayang. Cuman kasih sayang dan saling mencintai kita ada aturannya. Ya, mungkin begitu. Segitu pendapat saya, Kang Komar. Masya Allah, tabarakallah. Mencerahkan ya, luar biasa ya. Sebagai seorang remaja harusnya
seneng gitu loh tentang komunikasi Islam gitu loh, tentang ngopi ngobrol Islam, karena mencerahkan, bukan memudarkan atau memburamkan atau mengabu-abukan. Karena bahaya seorang muslim itu kalau abu-abu, yaitu tadi kebablasan. Setelah kebablasan nanti rusak. Setelah rusak apa? Yang rugi sumber daya manusia itu sendiri, bukan orang lain atau non muslim ataupun apa orang-orang barat, tetapi kita sendiri yang rugi. Dan ingat, nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Nggak ada yang bisa bantu kita, lu gua gitu, gaya lu gaya gua gitu. Nah, luar biasa, sangat menarik sekali Kang. Tadi tidak harus dengan coklat, saudaraku, ya, yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi apa? Tetapi tidak ada batasannya. Baik itu hari kasih sayang dengan orang tua, kasih sayang sesama muslim, kasih sayang sesama saudara, tidak harus dengan non mahram tadi. Kalau dengan non mahram ya jelas haram hukumnya, tidak boleh, mutlak ya Kang ya, nggak boleh. Bahkan jagalah keluargamu dari apa itu dalilnya, dari api neraka ya. Salah satunya adalah itu, menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan kita dekat kepada perzinaan. Karena wala taqrabuz zina, dan jagalah keluarga dan jauhilah dari perbuatan zina. Karena zina itu luar biasa, sangat keji itu luar biasa, dan dosanya itu luar biasa. Orang yang lahir dari hasil zina maka nanti akan dinikahkan dengan orang yang hasil zina pula ya Kang. Luar biasa ya, berat sebetulnya. Baik Kang, mungkin pembahasan kita luar biasa. Subhanallah. Mungkin ada lagi Kang Tito tambahan dari antum nih. Antum sebagai apa, santri yang luar biasa, santri salaf ya, bisa. Kalau motivasi antum nih buat remaja-remaja yang saat ini memang luar biasa kebobrokannya dan kerusakannya, apa nih sarannya yang bisa menggugah hati para remaja agar senantiasa sudah cukup gitu loh, yang sudah, yang kedepannya jangan dilaksanakan lagi. Bagaimana Kang? Monggo. Bismillah. Kalau tadi ya, lanjutin dikit yang tentang Valentine. Iya bener, nggak harus tunggu ada waktunya. Misalnya dalam satu hari itu, hari kasih sayang tuh nggak perlu. Karena emangnya tadi bener, udah istilahnya ya, kita emang sama umat muslim itu, sama Islam, bahkan sama makhluk-makhluknya Allah itu emang harus berkasih sayang gitu loh. Tapi bagaimana cara bentuk kasih sayangnya? Nggak perlu kepada lawan jenis, kan Valentine itu kan identiknya dengan lawan jenis. Ya kalau misalnya dengan sesama jenis paling yang tanda kutip yang penyakitan, yang kayak homo, juga kayak gitu kan, nauzubillah min zalik gitu kan. Iya, LGBT itu kan nauzubillah min zalik. Valentine kan identiknya kan dengan yang begitu. Hari kasih sayangnya maksudnya kasih sayang yang tanda kutip seperti itu. Memang itu dibentuk untuk merusak gitu loh, untuk merusak remaja-remaja Islam gitu. Jadi lebih baik ditinggalkan, nggak usah diikutin, nggak usah dirayakan, pokoknya nggak usah ikut-ikutan lah. Karena kalau kita ikut-ikutan Valentine sama aja kita ikut-ikutan tradisinya orang-orang kafir gitu loh. Tadi apa? Gimana dalilnya tuh? Yang tadi tuh, yang tasyabbuh bil kufar itu, iya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti satu kaum, maka dia termasuk dari dari golongan tersebut gitu loh. Itu. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau kan berkata dalam kitab Al-Hikam, ya kalau misalnya kalian, ya kurang lebihnya begini, kalau misalnya kalian mau dicintai oleh Allah, maka cintailah makhluknya. Itu kan udah jelas, udah nggak ada perlu hari-harinya gitu kan ya, udah nggak ada perlu istilahnya waktu-waktu tertentu gitu kan, nggak perlu gitu loh. Emang ya berkasih sayang ya berkasih sayang aja begitu loh, maksudnya nggak usah ada caranya, ada istilahnya, ada caranya, ada batasan-batasannya seperti apa, ada ya. Kayak misalnya begini aja lah, kalau tanpa cinta nggak bakal mungkin bersatu, kalau tanpa kasih sayang nggak bakal mungkin bersatu gitu kan. Ngopi bareng. Iya, ngopi bareng kan nggak bakal mungkin kalau tidak ada istilahnya, tidak ada rasa kecintaan, tidak ada rasa kasih sayang kan nggak mungkin bersatu gitu loh, nggak mungkin bareng kan. Itu kan juga termasuk
dari istilahnya tanda kutip kasih sayang tersebut. Kalau misalnya emang bener Valentine itu hari kasih sayang loh ya, kasih sayang tanda kutip kasih sayang yang sewajarnya gitu loh. Dan jangan untuk remaja ya lebih baik sih ya tinggalkan, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi ya pokoknya kalau misalnya udah hari-hari besar yang seperti itu mendingan tinggalin, nggak usah diikutin dan lebih memproduktifkan diri. Udahlah nggak usah fokus yang gituan, itu kan cuma duniawi istilahnya begitu kan ya. Ya udah cuma duniawi, ya tidak membawa faedah, ya tasyabuh bil kufar, hancur lah banyak lah. Ya di sana ada perzinahan apa segala macem, hancur lah pokoknya hancur. Mendingan sebagai remaja khususnya remaja Islam yaitu lebih memfokuskan diri lah, lebih memperbaiki diri lagi agar diri kita itu lebih berkualitas. Gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk umat, gimana caranya kita biar bisa lebih istilahnya mau dipakai apa aja bisa gitu loh, maksudnya disuruh ngerjain ini bisa, disuruh ngerjain ini bisa, disuruh ngerjain ini bisa, dalam tanda kutip hal kebaikan loh ya, hal kebaikan. Misalnya ada apa disuruh kayak Musa misalnya kan, kayak Kang Musa disuruh ngisi bisa ya kan, disuruh ngajarin apa bisa. Mendingan seperti itu gitu loh, jadi remaja-remaja yang berkualitas gitu, bukan remaja-remaja yang malah rusak gitu loh. Disuruh mimpin apa bisa, disuruh mimpin tahlil bisa, yasinan apa segala macam bisa, lebih berkualitas gitu. Disuruh ya pokoknya bisa lah gitu, serba bisa kan. Coba lihat, coba bandingkan sama remaja-remaja yang rusak, yang nggak berkualitas. Itu kan istilahnya malah tambah kerusakan gitu loh, malah mabok-mabokan, malah nauzubillah min dzalik kan, ya kayak tawuran, ya nggak jelas lah pergaulan, pokoknya begitu gitu. Jadi ya gimana ya gitu. Iya, astagfirullahaladzim kan, itu kan merendahkan orang itu sendiri gitu loh, maksudnya nggak baik gitu ya. Lebih fokuskan diri lagi kita lah gitu, harus lebih sadar apa tujuan kita hidup di bumi ini, tujuan kita mau kemana, mau ngapain di dunia ini, itu lebih difokuskan lagi lah gitu, lebih sadar lagi terhadap agamanya. Itu sih, itu mungkin itu sih, jangan sampai ngikutin atau jangan sampai terlena lah sama misi-misinya orang kafir gitu. Senang boleh tapi ada batasnya gitu. Islam bukan melarang untuk bersenang-senang, tapi Islam ada batasnya gitu. Bukan melarang tapi ada batasnya, ada aturan-aturannya, karena Islam itu tadi turun berserta aturan-aturannya. Allah menurunkan Islam berserta aturan-aturannya. Dan dalam bersenang-senang pun, dalam konteks mencintai, berkasih sayang pun ada aturannya. Seperti itu. Dari konteks pergaulan pun ada aturannya, bukan berarti melarang gitu loh. Ya mungkin seperti itu, seperti itu. Jazakumullah khairan jaza atas pendapat dari Kang Tito, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Beruntung sebagai seorang muslim kita paham Islam kita itu sendiri. Beruntung sebagai seorang muslim kita itu mencintai Islam itu sendiri. Beruntung sebagai seorang muslim kita tidak mencederai Islam itu sendiri. Nah, luar biasa. Dari tema ini luar biasa ya. Sekarang ngopi temanya tapi kemana-mana ini. Masya Allah, tabarakallah. Intinya adalah sebagai pemuda-pemudi Islam, satu tadi yaitu pemahaman sakafah Islamnya betul-betul bersumber dari Islam. Itu yang harus kita fahami sebagai seorang muslim atau sebagai seorang remaji muslim. Kedua, pergaulan kita memang wajib itu, bukan wajib Ustaz, khususnya pergaulan itu memang harus sepemahaman istilahnya. Jangan sampai kita itu masuk dalam sebuah pergaulan yang di situ memang ada titik kemaksiatannya, karena nanti akan berpengaruh juga dengan pemikiran kita, dengan perilaku kita, dengan cara pandang kita juga ya. Luar biasa. Terus yang ketiga itu bersama komunitas Islam, diantaranya apa? Yaitu ngopi. Ngopi itu ngobrol perkara Islam atau ngobrol perkara iman atau ngobrol perkara-perkara yang memang positif, yang memang lurus gitu, tidak mencela-mencela atau tidak melenceng gitu, tidak mengikuti arus, orang ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan, ke utara, barat. Jangan, harus tetap lurus. Dalam arti apa? Kita itu fokus ke depan dan istiqomah dalam dalam kebaikan. Ya. Yang konsisten, continue gitu. Nah,
yang pembahasan akhir tadi menarik sekali, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Jadi tentang kasih sayang itu, ya para remaja itu jangan terbuai dan terlena ya dengan rayuan-rayuan laki-laki buaya gitu ya. Karena memang buaya itu nggak harus berbentuk buaya, berbentuk manusia juga ada. Nah, jangan sampai seorang wanita itu kelepek-kelepek gitu loh ya, dengan godaan-godaan dan rayuan yang luar biasa itu, masya Allah. Hindarilah, kalau bisa ya mending tidurlah kalau Parah-parahnya. parah-parahnya, selemah-lemahnya iman kita itu mengingkari. Jangan sampai kita ridho dengan apa yang dilakukan oleh remaja-remaja Islam yang memang mungkin belum paham ya Kang ya. Dan alhamdulillah dengan video ini semoga teman-teman semua senantiasa tercerahkan, senantiasa bermanfaat apa yang disampaikan oleh Kang Tito, Kang Musa, dan semoga ini mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla yang senantiasa akan menambah pahala hisab kita nanti di hari kiamat insya Allah, atau di yaumul hisab. Mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan, dan nantikan session-session berikutnya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.